wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NPM 1904011021, KPIA semester 4 IAIN Metro Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan sedikit ya tentang riset manajemen media massa. Di sini ada pembelajaran yang kedua, menyusun proposal riset manajemen media massa. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Pada mulanya apa yang hendak kita teliti mungkin masih merupakan bayang-bayang samar atau gagasan yang belum utuh, yaitu beberapa percikan-percikan pemikiran yang belum sempurna dan masih berupa gagasan kasar sehingga memerlukan pendalaman untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Dalam konteks itu, kita akan memerlukan proposal riset. Proposal riset sesungguhnya bukan sekadar usulan, melainkan sudah merupakan pengungkapan gagasan secara tertulis dan lebih kompleks daripada gagasan yang disampaikan secara lisan. Terus yang A, pendahuluan. Ringkasan dalam bagian pendahuluan ini membacakan proposal riset akan dihadapkan pada dua dimensi, yaitu dimensi empirik dan dimensi konseptual. Yang pertama di sini adalah dimensi empirik, memaparkan apa yang terjadi di dalam kenyataan yang biasanya dilengkapi dengan data-data kuantitatif dan juga informasi kualitatif. Pada dimensi konseptual itu, kita memaparkan konsep-konsep yang seharusnya bisa dijalankan. Sekarang, kita lihat rincian-rincian masing-masing sub pada bagian ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang biasanya data kuantitatif itu dilengkapi juga dengan informasi yang bersifat kualitatif, seperti informasi yang menyatakan bahwa panggilan telepon sejauh ini hanya dilakukan oleh pendengar setia atau pendengar lama dan tidak ada panggilan telepon dari pendengar. Yang kedua di sini ada secara konseptual. Sesungguhnya potensi pendengar radio itu cukup tinggi. Kemacetan lalu lintas dan kebanyakan mobil ini memiliki pesan penerima siaran radio merupakan bukti besarnya potensi pendengar tersebut secara teoritis. Salah satu keunggulan radio dibandingkan media lain adalah bisa diikuti dimanapun dan bisa disimak sambil melakukan kegiatan lain seperti mengemudi atau memasak di dapur untuk ibu-ibu. Terus di sini ada dua identifikasi masalah. Melalui identifikasi masalah ini kemudian masalah pokok tadi dirinci ke dalam beberapa masalah atau yang biasanya dinamakan sub masalah. Dengan perincian masalah ke dalam beberapa sub masalah berarti kita pun sedang melakukan pembatasan masalah. Karena dalam sub masalah itu tercermin juga ruang lingkup atau ucapan penelitian yang kita lakukan. Misalnya kita merinci masalah di masalah gitu kan. Di sini saya ada beberapa. Yang pertama, seberapa besar terjadinya penurunan jumlah pendengar. Yang kedua, sejauh mana dampak penurunan jumlah pendengar terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, acara-acara apa saja yang jumlah pendengarnya meningkat atau menurun. Yang keempat, apa selera pendengar radio sekarang dan bagaimana stasiun radio itu memenuhi selera tersebut. Yang ketiga adalah tujuan dan kegunaan materi penelitian. Yang pertama di sini perubahan untuk kalimat tersebut dilakukan dengan mengganti kata-kata seperti beberapa, besar, apa, dan sejauh mana dengan kata-kata untuk mengetahui itu. Untuk mengungkapkan dan untuk menjelaskan dengan demikian untuk submasalah pertama di atas kita ganti menjadi untuk mengungkapkan penyebab penurunan jumlah pendengar. Dalam penelitian terapan seperti yang kita lakukan, kegunaan penelitian apa umumnya adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi organisasi. Karena itu, bisa dituliskan dalam proposal riset bahwa kegunaan penelitian ini adalah memberikan masukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan jumlah pendengar. Yang keempat, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan bagan dalam kepala kita yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Karena pemikiran ini pun bisa dinamakan dengan
kerangka kerja dalam menyelesaikan masalah untuk penelitian terapan. Dalam kerangka pemikiran terapan sekarang, kerangka kerja ini tercermin aspek-aspek yang akan dibahas sekaligus proses yang akan melalui dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Jadi dalam kerangka itu kita menggambarkan komponen, proses, dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kerangka pemikiran ini pun bisa menjadi pengacu atau konsep atau teori yang sudah ada. Teori ini kita jadikan sebagai landasan kita untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya, B. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau ada juga yang menyebutnya studi pustaka atau studi literatur pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi. Kita menyadari bahwa masalah yang dihadapi bukanlah masalah yang pertama terjadi di dunia ini. Tentu sudah ada orang lain yang pernah menghadapi masalah serupa dan sudah pula melakukan penelitian untuk mengatasi permasalahan itu. Dengan demikian, melalui tinjauan pustaka itu kita memanfaatkan apa yang sudah dilakukan orang lain, sekaligus mengakui bahwa apa yang kita lakukan bukan merupakan hal yang pertama. Terus yang pertama, kajian teori. Kajian teori merupakan bagian yang khas dari masyarakat ilmiah. Kita tahu fungsi teori adalah menjelaskan, menguraikan, dan meramalkan. Dengan teori ini menjelaskan dan mengurangi permasalahan yang kita hadapi, serta ramalkan bagaimana masalah tersebut bila tidak diselesaikan atau bagaimana masalah tersebut akan berkembang. Pada masyarakat modern yang tertentunya juga berpengaruh pada konsep manajemen modern. Kita mengupayakan pemecahan masalah melalui teori tertentu. Yang kedua, hasil penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan tinjauan pustaka ini adalah menilai atau mengkaji hasil-hasil penelitian serupa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita melakukan kajian ini untuk memperoleh informasi apa yang dilakukan orang lain dalam mencegah permasalahan serupa. Dengan demikian, kita bisa memperoleh gambaran atau gagasan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kita menghadapi masalah bukan dengan mata tertutup, melainkan dengan mata terbuka dan memiliki peta permasalahan karena informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Yang C. Metode penelitian. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, pada kegiatan belajar yang pertama, metode pada dasarnya merupakan cara atau untuk mencapai tujuan. Bila tujuan kita memecahkan permasalahan, maka tentu kita harus memiliki metode atau strategi riset yang tepat. Kita perlu cara untuk mengumpulkan data, informasi, teknik yang akan dipakai untuk mengumpulkan data, dan tentunya saja teknik menganalisis data. Pada dasarnya, metode penelitian ini akan terkait dengan bagaimana data diperoleh dan bagaimana data itu dibaca atau dikaji. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi dan sampel biasanya dinyatakan dalam proposal riset. Disebutkan siapa populasi yang akan menjadi subjek penelitian. Bila jumlahnya terlalu besar, dinyatakan pula teknik pengambilan sampel sampelnya. Kita tahu ada sejumlah teknik pengambilan sampel yang pada umumnya bersifat acak random. Mengambil sampel secara acak itu memungkinkan semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam proposal penelitian pada umumnya hanya menyebutkan jenis-jenis tekniknya saja, seperti menyebarkan angket, wawancara, dan studi dokumen. Namun ada kalanya juga dalam penelitian tertentu sudah dibentuk semacam tabel yang menyebutkan instrumen pengumpulan data untuk via variabel riset. Yang pertama, ada data yang dikumpulkan melalui angket, dan ada pula yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Data primer dikumpulkan melalui angket, dan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Yang ketiga, teknis analisis data. Dalam proses riset pentingnya juga untuk dikemukakan bagaimana data yang kita peroleh itu akan dianalisis. Analisis yang bisa dilakukan dilakukan adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Kita bisa mengumumkan beberapa rumus statistik, khususnya statistik untuk penarikan kesimpulan dalam melakukan analisis data. Yang terakhir ini yang D,
lampiran. Pada bagian lampiran proposal riset biasanya dicantumkan juga proposal yang terlibat dalam penelitian. Ada yang menyebut daftar nama profesional yang terlibat, dan ada pula yang hanya menyebutkan keahlian yang dimiliki anggota tim. Kita bisa melihat kedua jenis pencangkukan personalan tersebut. Demikianlah langkah-langkah yang akan dilalui dalam penulisan proposal riset, termasuk apa saja yang mesti dituliskan dalam proposal tersebut. Dalam penulisan proposal sangat penting untuk mendiskusikan dengan mitra kerja sehingga apa yang kita tuliskan memiliki bobot, kedalaman dan ketajaman. Di samping itu, membaca buku yang relevan pun sangat penting hingga memperkaya isi tulisan proposal riset yang kita buat. Hindari penggunaan ungkapan yang membatasi dan sekedar sensasi saja untuk bisa menghasilkan proposal riset yang baik. Saya akhiri, itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.